anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Allah jadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah yang tahu akan usaha untuk memperbaiki diri dengan mengenal ilmu apa saja yang wajib untuk kita ketahui. Salah satunya adalah ilmu berkaitan dengan bagaimana interaksi yang ideal antara pemerintah dengan rakyat. Kenapa semacam ini penting untuk kita bahas, mengawali dari diskusi kita di kesempatan malam ini. Kalau berbicara nilai sebuah kepentingan, tentu saja ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah melihat bagaimana perhatian syariat dalam masalah ini. Yang kedua, pengaruh besar dalam kehidupan nyata yang bisa kita rasakan. Untuk sudut pandang yang pertama, seperti apa perhatian syariat terhadap masalah muamalatul hukam? Bagaimana cara yang tepat rakyat berinteraksi dengan para pemimpinnya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada ulil amri di urutan nomor 3 setelah adanya perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan banyak sekali dalil-dalil tentang arti penting untuk taat kepada ulil amri. Di Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah, sampai beliau sebutkan satu bab khusus tentang perintah untuk mentaati ulil amri, perintah untuk mentaati pemerintah yang sah. Dan beliau sebutkan ada banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai pesan bagi umatnya. Bahkan ini menjadi salah satu pesan menjelang beliau wafat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Pada waktu Nabi SAW ngasih mau'idhah yang sangat mengena. Sampai kata Al-Irbad, "Dzarifat minhal uyun, wa wajilat minhal qulub." Banyak hati yang tersentuh, bahkan air mata menetes. Lalu mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in." Ya Rasulullah, ini seperti nasihat orang yang mau mati. Fa'ausina, maka tolong berikan wasiat bagi kami. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Alaikum bis-sam'i wa ta'ah." Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin yang sah. Fa'innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara fi ikhtilafan katsira. Karena siapapun yang bertahan hidup setelah aku meninggal, dia akan menjumpai ada banyak sekali perselisihan. Dan itu bagian dari sunnatullah yang tidak mungkin bisa kita hilangkan. Beliau sudah menyatakan, nanti siapapun yang hidup setelah aku meninggal akan menjumpai banyak sekali perselisihan. Baik perselisihan dalam urusan dunia maupun perselisihan dalam urusan akhirat. Dan umumnya ketegangan antara rakyat dengan pemerintah terjadi dalam urusan perselisihan masalah apa? Dunia. Misalnya masalah rebutan gaji, masalah rebutan harta, dan seterusnya. Sehingga perselisihan terjadi karena urusan dunia. Lalu Nabi SAW menyebutkan, "Alaikum bis-sam'i wa ta'ah." Kalian harus tetap menjaga taat dan mendengarkan pemerintah kalian. Tujuannya apa? Mengurangi potensi terjadinya kerusakan yang lebih besar. Karena chaos itu akan sampai pada tingkatan timbul kematian, hilang nyawa, dan seterusnya ketika chaos terjadi antara pemerintah dengan rakyat. Dua kekuatan besar. Rakyat yang jumlahnya lebih banyak, pemerintah yang punya misalnya aparat penegak hukum, kemudian punya aparat yang dia sebagai petugas keamanan, dia punya wewenang untuk mengendalikan itu. Sehingga ketika chaos ini terjadi, ini umat Muhammad, yang ini juga umat Muhammad. Umat Muhammad SAW melawan umat Muhammad SAW. Siapapun yang menang, berarti kan salah satunya kalah. Sehingga sebenarnya siapa yang rugi? Muslim melawan Muslim. Siapapun yang menang, sebenarnya siapa yang rugi? Semuanya Muslim. Seperti bapak ketika punya dua anak. Maka ketika dua anak bapak saling berantem, siapapun yang menang, siapa yang rugi? Orang tuanya. Siapapun di antara kalian ketika berantem, baik yang menang anak pertama maupun yang menang anak kedua, tetap orang tua dalam kondisi rugi. Karena ini sama-sama anaknya. Karena itulah dalam hal ini Nabi SAW
ngasih penekanan bagi para rakyat, hendaknya mereka berusaha untuk sabar dan sabar, karena ketika terjadi chaos antara atasan dan bawahan, nanti dampak buruknya yang kena juga umat Muhammad SAW. Ditambah lagi, yang ketiga, kenapa ini penting untuk dibahas? Ini menjadi salah satu titik sengketa antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Prinsip Khawarij, tidak ada istilah ketaatan kepada ulil amri, kecuali ulil amri yang tidak pernah berbuat dosa. Dan mana mungkin manusia tidak pernah salah. Sehingga bagi mereka yang namanya pemimpin itu adalah lengserkan, salah lengserkan. Nah, kalau seperti ini dibiarkan, prinsip seperti ini dipertahankan, sampai pun Nabi Muhammad SAW tidak lepas dari kritiknya Khawarij. Pada waktu beliau SAW sedang membagi ghanimah sepulang dari Hunain, Rasulullah SAW bagi ghanimah. Khawarij menilai cara Nabi SAW bagi ghanimah keliru. Sampai si bibit Khawarij ini mengatakan, "I'dil ya Muhammad, fa innaha qismatun la yuridu bihi wajhallah." Bersikaplah adil ya Muhammad, cara bagimu seperti ini menunjukkan cara bagi yang tidak ikhlas. Rasulullah SAW emosi ketika itu. Coba, jahatnya Khawarij. Makanya dalam pemahaman Khawarij, tidak ada pemimpin yang wajib ditaati kecuali yang benar, 100% benar. Kalau enggak, maka harus dilengserkan. Jadi sampai pun Nabi SAW disalahkan. Nabi SAW dikatakan, "I'dil ya Muhammad," bersikaplah adil wahai Muhammad. Rasulullah SAW emosi ketika itu, sampai beliau mengatakan, "Famal ladzi ya'dil illa ma'dil." Siapa yang bisa adil di muka bumi ini kalau aku gak bisa adil? Siapa lagi yang bisa adil kalau aku gak bisa adil? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Saya khuruju min di'di hadzal rajul." Akan keluar dari keturunan orang seperti ini. Namanya siapa dia? Dzul Khuwaisirah. Akan keluar dari keturunan orang semacam ini. Alladzina yaqra'unal Qur'an. Setelah saya belajar beberapa kali bahasa Arab, adalah buku ini. Judulnya Mu'amalatul Hukam fi Daw'il Kitab wa Sunnah. Karya Asy-Syaikh Abdus Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Saya boleh sebut buku ini termasuk buku yang memberikan inisiasi kepada saya tentang bagaimana prinsip Ahlus Sunnah, yang menjadi titik pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Sehingga bagaimana gambaran orang Khawarij dan bagaimana gambaran Ahlus Sunnah, buku ini menjelaskan itu. Sehingga ketika saya belajar buku ini, Masya Allah, boleh saya sebut Muslim Ahlus Sunnah Indonesia, yang mereka sering dikatakan sebagai kelompok radikal, kelompok apa? Bukan radikal, bibit teroris dan seterusnya. Saya boleh sebut mereka diselamatkan oleh Allah dengan prinsip ini. Akhirnya, maksud saya kayak gini ya, upaya sebagian orang yang membenci dakwah Ahlus Sunnah untuk menyudutkan Ahlus Sunnah melalui senjata pemerintah, gak menemukan bukti. Kelompok ini tidak ada sepeser pun terbukti membenci pemerintah atau membenci negara, itu tidak ada. Sehingga saat mereka berusaha untuk mencari celah mana yang bisa kita pakai untuk menyudutkan kelompok pengajian Ahlus Sunnah ini, bahwasanya mereka itu membenci pemerintah, kelompok radikal, kelompok bibit teroris dan seterusnya, nggak nemu, Pak. Karena kita diselamatkan dengan kaidah-kaidah ini, Pak. Walhamdulillah. Andaikan kita ini seperti kelompok pergerakan, nggak lama, Pak, kita ini hilang, Pak. Coba misalnya, sebelum 3 tahun, ada nggak peluang kecil untuk membuktikan bahwasanya ini adalah kelompok radikal? Gak nemu, Pak. Karena kita punya prinsip taat kepada pemerintah, menghormati aturan yang ada, kita mendengarkan pemerintah, sehingga prinsip itu semuanya menyelamatkan kita. Walhamdulillah. Dan memang seperti itulah kaum muslimin diajarkan oleh nabinya SAW. Sehingga dakwah tauhid bisa tetap jalan, dakwahnya menyebarkan sunnah bisa tetap jalan. Salah satu mukjizat dakwah Ahlus Sunnah adalah ini. Boleh saya sebut, salah satu mukjizat dakwah Ahlus Sunnah adalah prinsip ini. Ngikuti sunnah Nabi SAW itu menyelamatkan. Fasunnatu safinatu Nuh. Sebagaimana kata Imam Malik, sunnah itu seperti perahu Nabi Nuh. Faman raqiba faqad naja. Siapa yang naik dia akan selamat. Waman ghabara faqad gharaqa. Dan siapa yang terlambat maka dia akan tenggelam. Dan bagian dari sunnah yang menyelamatkan kita adalah kaidah-kaidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah. Sehingga kita penting untuk mengenali seperti ini, bagaimana muamalah yang ideal bersama pemerintah. Saya nggak tahu apakah
buku Muamalatul Hukam itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau belum? Cuman buku ini cukup rumit untuk dipelajari bagi mereka yang pemula untuk belajar agama. Karena terkadang penulis menyebutkan sanad, ya, kemudian keterangan-keterangan buku yang cukup rumit untuk dibaca bagi mereka yang tidak terbiasa membaca literatur dan referensi, sehingga mungkin perlu ada sedikit karya yang bisa membuat pernyataan di buku ini lebih ringan untuk bisa dipelajari. Wallahu a'lam. Masya Allah, pondasi yang luar biasa Ustaz yang menyelamatkan kita dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Makanya saya kadang begini, ada teman yang menginfo saya, Ustaz, di kajian kantum ada intel. Saya berharap mereka datang. Di kajian antum misalnya ada beberapa aparat yang ingin melihat. Saya berharap mereka hadir. Dan sebenarnya tidak perlu harus datang ke sini. Ini disaksikan secara online. Sehingga bukti jejak digital nggak hilang. Ini tetap akan terpasang di ANB Channel dan silahkan ditonton. Karena yang kita sampaikan Al-Quran, hadis, perkataan para ulama, akidah Ahlussunnah, yang insya Allah sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan prinsip kebenaran. Sehingga kalau misalnya ada yang ingin tahu kayak apa sih materi yang kita sampaikan, kami tidak pernah mengajarkan orang untuk memusuhi pemerintah. Kami tidak pernah mengajarkan orang untuk memusuhi orang lain. Yang kita diajarkan oleh Allah adalah memperkenalkan tauhid, memperkenalkan akidah yang lurus dan seterusnya. Memang kemarin sempat ada diskusi kecil. Jadi saya sempat bertanya, kita itu pengen tahu alasannya. Kenapa masih ada label bibit radikal? Bibit radikal. Kalau menyebut radikal kan nggak nemu ya. Kita nggak radikal. Alhamdulillah rata-rata asatidzah Ahlussunnah halus lembut ketika menyampaikan. Kalau saya termasuk nggak? Nah tidak ya. Asatidzah Ahlussunnah ketika menyampaikan kajian, mereka menyampaikan dengan cara yang mudah diterima. Ya. Lalu kenapa masih ada label bibit radikal? Saya sempat mempertanyakan itu kepada sebagian aparat. Lalu mereka bilang begini, ada salah satu alasan. Apa itu? Anda tidak mau mengucapkan selamat hari raya non-muslim. Tidak mau mengucapkan salam kepada non-muslim. Kan ada ya, Assalamualaikum, lalu salam A, salam B, salam C, dan seterusnya. Baik, kalau hanya sebatas ini kita disebut radikal atau bibit radikal. Boleh nggak saya balik tanya? Coba tanyakan kepada non-muslim, apakah mereka mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Ya jelas nggak mau Pak. Ya sudah. Kalau begitu hargai kami yang tidak mau mengucapkan kalimat A, kalimat B, kalimat C. Selamat hari raya A, selamat hari raya B, selamat hari raya C. Bagi kami ini bagian prinsip. Sehingga kami menilai kalimat ini nggak boleh dalam agama kami. Sebagaimana mungkin penganut agama yang lain, kalau kita ajak, tolong dong Bapak ucapkan La ilaha illallah. Saya sulit untuk mengucapkan itu. Baik, saya diktekan Pak ya, pelan-pelan Pak. Bapak agamanya apa? Saya dari agama A, dari agama B. Baik, saya diktekan pelan-pelan. Asyhadu, ucapkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Kalau dia mau mengucapkan itu, saya akan mengucapkan yang sama dengan Bapak yang Bapak inginkan. Mereka sadar, oh kami nggak boleh mengucapkan itu. Loh kenapa? Karena bagi agama kami mengucapkan ini nanti pindah agama. Maka tolong juga hargai keyakinan kami. Dalam keyakinan kami, mengucapkan kalimat ini tidak boleh. Sehingga di negara kita diberi hak dan kebebasan untuk mengamalkan ajaran sesuai dengan keyakinannya. Dan itu masuk dalam undang-undang. Keyakinan kami nggak boleh mengucapkan kalimat ini. Maka tolong hargai kami. Sehingga tidak mengucapkan itu, kenapa disalahkan? Apalagi disebut bibit radikal. Tapi kan ada muslim yang lain yang mengucapkan. Itu urusan dia. Jangan dibilang kesalahan orang lain untuk kemudian dilemparkan ke kita. Wallahu a'lam. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya Ustaz, pertanyaan yang kedua. Masya Allah. Ini deg-degan saya. Pertanyaan yang kedua Ustaz, bagaimana sebenarnya kedudukan pemimpin itu di dalam syariat Islam, dan apakah setiap muslim itu harus memiliki pemimpin Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya, berbicara tentang kedudukan pemimpin dalam syariat Islam, dalam arti apakah pemimpin itu layak untuk dihormati, layak untuk diakui keberadaannya. Jadi pertama adalah mengakui keberadaannya. Lalu yang kedua, memberikan penghormatan sesuai dengan posisinya, tingkatannya. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara bersikap yang tepat terhadap mereka. Baik,
Saya bukakan keterangan dalam buku Muamalatul Hukam tadi ya. Jadi saya mohon maaf buka catatan boleh? Dalam buku Muamalatul Hukam, di sini ada penjelasan yang disampaikan oleh penulis tentang bagaimana al-makanah al-aliyah, kedudukan yang istimewa, yang tinggi, liwaliil amri, yang diberikan kepada pemimpin yang sah dalam syariat Islam. Ada beberapa dalil yang menyebutkan hal itu. Di antaranya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang ini Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 59. Allah jadikan pemimpin sebagai salah satu di antara orang yang wajib ditaati. Setelah urutan yang ketiga, ada beberapa manusia yang bukan nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk ditaati. Yang pertama orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain, dan salah satunya adalah taat kepada orang tua. Dan di antara yang bukan nabi tapi diperintahkan untuk ditaati adalah ulil amri. Siapakah ulil amri di sini? Al-amru, ulil amri itu kan berarti uli artinya apa uli? Pemilik. Al-amru artinya apa? Urusan. Ulil amri berarti pemilik urusan. Al-amru di sini yang disebut dengan urusan itu kan ada dua. Yang pertama adalah amrun dini, yang kedua amrun duniawi. Urusan agama dan urusan dunia. Urusan agama, siapakah pemilik urusan agama? Ulama, orang-orang yang berilmu. Maka taat ulil amri dalam arti al-amru adalah urusan agama, maksudnya adalah taat kepada ulama. Sebab masyarakat umum mereka tidak paham agama sebagaimana pemahaman para ulama, sehingga mereka diperintahkan untuk mengikuti ulama dalam rangka untuk bisa mengikuti Nabi. Dan tadi subuh kita sudah membahas bahwa tujuan kita mengikuti ulama adalah untuk bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Jangan dibalik, gara-gara mengikuti ulama malah meninggalkan sunnah Nabi. Kalau ini salah ya. Yang kedua, al-amru yang dimaksud adalah urusan dunia. Kalau al-amru urusan dunia, maka pengertian ulil amri di sini adalah pemerintah yang sah. Sehingga untuk urusan dunia yang sudah diatur oleh pemerintah, ikutilah pemerintah yang sudah terpilih dengan sah. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man akramas sultan akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang memuliakan pemimpin, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan pemimpin, maka Allah akan menghinakannya. Maksudnya bagaimana? Siapa yang bertindak kasar kepada pemimpinnya, menghina pemimpin, baik dengan perbuatan maupun ucapan, faqad ta'adda hududallah, berarti dia telah melanggar batas yang Allah tetapkan. Wartakaba mahdzuran syani'an, dan dia telah melakukan pelanggaran. Maka sebagai hukumannya, fal jazaa'u min jinsil amal, Allah kasih balasan sejenis dengan amalnya. Tayyib. Dan disebutkan dalam riwayat dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ajalla sultanallah, barang siapa yang memuliakan pemimpin yang telah Allah pilih, ajallahu Allahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya di hari kiamat. Selanjutnya, dalil yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpin itu seperti layaknya naungan, seperti layaknya benda yang berfungsi untuk menaungi. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, hadis itu mengatakan, anna sultana dhillullah, bahwasanya sultan adalah dhillullahi fil ard, naungan Allah di muka bumi. Apa makna dhillullah? Ulama menjelaskan, dhillullah maknanya adalah yadfa'ullahu bihil adha 'anin nas. Dengan adanya pemimpin, Allah menghalangi potensi kejahatan yang ada di masyarakat. Sehingga kalau masyarakat ini tidak ada pemimpin, maka kehidupan mereka seperti kehidupan orang musyrikin jahiliyah. Suku yang kuat mencaplok suku yang lemah. Anggota keluarga yang kuat, dia menggeser anggota keluarga yang lemah. Itulah zaman jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, mereka tidak punya pemimpin. Adanya suku-suku kecil.
Maka dalam situasi seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin keamanan suku-suku kecil. Sehingga kalau suku kecil ini tidak punya pembela dari suku yang lain, dia dicaplok sama suku yang lain. Akhirnya satu sama lain isinya cuma berantem terus, tegang terus. Sederhananya, dalam sebuah perempatan besar dari 4 arah, kalau lampu merahnya mati, Pak, dan tidak ada yang ngatur, kira-kira apa yang terjadi? Ya, semua akan rebutan untuk dulu-duluan. Sudah? Ketika tidak ada hakim di situ yang mengendalikan lalu lintas, lampu merahnya mati, semua akan berebut untuk dulu-duluan. Akhirnya tabrakan di tengah. Yang kanan mau ke kiri, yang kiri mau ke kanan, yang depan mau ke belakang, belakang mau ke depan. Udah, bumpet di tengah. Jika hanya urusan lalu lintas yang seperti ini, semua orang paham secara logika, ini butuh yang ngatur, apalagi urusan negara. Sehingga untuk sebuah urusan negara, ada banyak sekali lini-lini yang harus dikerjakan. Kalau ini nggak ada yang ngatur, rusak semuanya. Maka Anda bisa bayangkan, dalam sebuah kehidupan manusia, ketika tidak ada yang mimpin, antara satu dengan yang lain, mereka akan saling mendolimi. Karena itulah, apakah wajib di tengah kaum muslimin harus ada pemimpin? Jawabannya wajib. Di tengah kaum muslimin harus selalu ada pemimpin. Karena jika tidak ada, itu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan stabilitas masyarakat. Ketika tidak ada pemimpin, akan sangat berbahaya bagi stabilitas masyarakat. Dan itu kaidah yang disepakati baik mereka yang beragama maupun mereka yang gak paham agama. Karena itulah Anda bisa lihat, kapan Nabi SAW wafat? Hari apa Nabi SAW wafat? Nabi SAW wafat hari apa, Pak? Hari Senin. Kapan beliau dimakamkan? Malam Rabu. Beliau dimakamkan di malam hari, malam Rabu. Beliau wafat hari Senin, dimakamkan malam Rabu. Itu kalau di zaman kita, mungkin kita bisa menilai, kok terlalu lama, Pak? Nunggu apa? Apa yang ditunggu pemakaman Nabi SAW? Sehingga kenapa beliau ditunda? Untuk menunjuk pengganti beliau SAW. Sebelum terpilih Abu Bakar As-Siddiq, jasadnya Nabi SAW belum dimakamkan. Tujuannya adalah untuk meredam gejolak di tengah kaum muslimin. Sepanjang belum ada pemimpin pengganti, maka jasad pemimpin tidak boleh dimakamkan. Sehingga pemimpin masih ada jasadnya, walaupun beliau sudah meninggal dunia, dipertahankan sampai kemudian ada penggantinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Sakifah Bani Sa'idah. Dan di posisi Sakifah itu, orang Ansar sudah bersepakat untuk menunjuk pemimpin dari kalangan penduduk Madinah. Datanglah Abu Bakar bersama beberapa orang dari Muhajirin. Lalu orang Ansar mengusulkan, lakum imam walanal imam. Kalian silahkan tunjuk pemimpin dari kalangan kalian, wahai Muhajirin. Kami nanti punya pemimpin sendiri dari kalangan Ansar. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau itu dibiarkan? Andaikan peristiwa itu, orang Ansar mengusulkan, kamu punya pemimpin, saya punya pemimpin. Andaikan pada peristiwa itu dibiarkan, mungkin ada 2 Islam. Islam tipe A dan Islam tipe B. Tapi Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq berhasil meredam itu dan menyatukan satu suara. Beliau menyampaikan sabda Nabi SAW, Al-imamatu min Quraisy. Imam harus jadi Quraisy. Subhanallah. Legowonya masyarakat Ansar. Lapang dadanya masyarakat Ansar. Walaupun mereka asli Madinah dan orang Quraisy tinggal di Madinah, boleh disebut nunut urip. Nunut urip bahasa Indonesianya apa? Numpang hidup. Numpang hidup di tanah Madinah. Penduduk asli Madinah rela mengalah, diserahkan kepada orang Quraisy yang mereka pendatang. Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang Ansar dengan lapang dada menerima. Coba kalau sekarang kan orang banyak kampanye wonge dhewe asli Madiun. Betul nggih? Apa ceritanya biasanya? Bolo dhewe asli apa istilahnya? Akamsi. Anak kampung sini dan seterusnya. Kenapa dalam kampanye dia mengutarakan itu? Untuk nyari dukungan masyarakat. Sehingga saya dan kalian
berasal dari daerah yang sama. Saya kelahiran di sini, walaupun dari mulai umur 2 tahun sampai umur 40 tahun di luar kota. Tapi dia tetap mencari pengakuan. Saya lahir di sini, saya dulu besar di sini dan seterusnya. Tapi orang Ansar, Masya Allah, mereka dengan sukarela mempersilahkan, silahkan kalau mau muhajirin jadi pemimpin. Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin. Baru setelah itu Rasulullah SAW dimakamkan. Ini arti penting keberadaan pemimpin. Oleh karena itulah jamaah, ketika kaum muslimin kosong dari kepemimpinan, gak boleh dibiarkan dalam waktu yang lama. Harus ada pemimpin. Maka di negara kita dan beberapa negara yang lain, walaupun mereka tidak tahu apakah ini adalah landasannya, tapi prakteknya benar. Sehingga ketika misalnya ya, pemimpin daerah tidak aktif, ada PLT, pejabat apa? Ada yang jelas. PJS itu apa? Pelaksana jabatan sementara. Sehingga ada pejabat sementara sebagai pengganti sementara. Tujuannya apa? Biar selalu ada pemimpin. Itu contoh bahasanya di posisi ini tidak boleh kosong dari pemimpin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Berarti memang benar harus ada pemimpin di setiap muslim Ustaz ya, terkait kaidah yang disampaikan Ustaz. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Adakah kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan terkait posisi pemimpin itu sendiri dalam Islam Ustaz? Kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan terkait posisi pemimpin dalam Islam Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Sekarang kita sebutkan beberapa kaidah yang perlu diperhatikan berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Kaidah yang pertama, ketika ada pemimpin yang sah, maka setiap muslim wajib membaiatnya. Setiap muslim wajib membaiat. Mohon diperhatikan, baiat itu ada 2. Baiat dalam urusan agama. Ini tidak boleh kecuali pada satu orang, Nabi SAW. Karena tidak ada manusia yang maksum. Sehingga kita tidak boleh membaiat ulama. Saya membaiat Imam Syafi'i, tidak boleh, karena Imam Syafi'i tidak maksum. Kita tidak boleh membaiat Imam Ahmad, karena Imam Ahmad tidak maksum. Kesalahan beberapa kelompok yang membaiat imam, seperti yang pusatnya di Kediri, atau yang pusatnya di mana lagi? Di Solo. Ada yang pusatnya di ini. Itu membaiat agama. Gimana kamu membaiat agama? Apakah imammu maksum? Kalau sampai dia bilang imam kami maksum, wah bahaya ini. Mengatakan ada manusia maksum selain Nabi. Dan yang kedua, baiat dalam masalah dunia. Baiat dalam masalah dunia berarti bentuknya gimana Pak? Ketaatan untuk urusan dunia. Ini berlaku bagi pemimpin yang sah. Sehingga kalau ada pemimpin yang sah, maka kita baiat untuk urusan dunia kepada pemimpin tadi. Wallahu a'lam. Masuk isya. Kaidah berikutnya dilanjutkan setelah azan. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah mendengarkan azan isya. Ya. Melanjutkan kaidah berikutnya Ustaz. Kaidah pertama kan tadi sudah disampaikan, ketika ada pemimpin yang sah, setiap muslim wajib berbaiat, tapi berbaiat terkait masalah dunia. Adakah kaidah yang lainnya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Baik, kita lengkapi dulu untuk kaidah pertama ya. Wajibnya apa tadi Pak? Membaiat pemimpin yang sah. Saya sebutkan keterangan Al-Barbahari dalam masalah ini. Imam Al-Barbahari mengatakan, "Man waliyal khilafata bil ijma' wa ridahum fa huwa amirul mu'minin. La yahillu li ahadin ayyabita laylatan wa la yara an laysa alaihi imamun barran kana aw fajiran." Hakadha qala Ahmad ibn Hanbal. Barang siapa yang menjadi pemimpin bil ijma', dengan kesepakatan masyarakat. Sepakat di sini maksudnya tidak harus semuanya per satu orang semuanya mengakui. Karena ini dalam sejarah hampir tidak dijumpai. Namun maksudnya adalah dia menjadi pemimpin secara legal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara. Indonesia mungkin berbeda dengan Saudi, beda lagi dengan negara-negara yang lain. Fa huwa amirul mu'minin, maka dia adalah pemimpin bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum mukminin. Maka tidak halal bagi siapapun untuk ayyabita lailatan wahidah, untuk bermalam semalam saja tanpa mengakui pemimpinnya.
Sehingga ketika dia sudah tahu, oh sudah ada pemimpin pengganti, maka orang itu wajib untuk membaiat dan mengakui pemimpin tadi. Bentuk baiatnya tidak harus datang ke sana kemudian salaman, aku baiat kamu, tidak. Tapi intinya adalah dia mengakui keabsahan dan legalitas pemimpin itu. Nah, selanjutnya kaidah yang kedua. Ada penjelasan panjang mengenai dalil-dalil, dan dalil di sini bentuknya cerita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas. Mungkin terlalu panjang kalau kita bacakan cerita itu ya. Bapak mau sampai subuh atau sampai jam 8 saja? Sampai jam 8 ya. Kaidah berikutnya. Siapa yang menang untuk jadi pemimpin dengan cara apapun, maka sah sebagai pemimpin. Baik cara itu sesuai syar'i maupun tidak sesuai syar'i. Baik cara itu sesuai syar'i maupun tidak sesuai syar'i. Cara untuk menjadi pemimpin sesuai syar'i, misalnya dia ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya, atau dia dipilih oleh sekelompok tertentu yang menunjuk pemimpin itu, atau yang cara yang ketiga, dibaiat oleh seluruh kaum muslimin dalam waktu bersamaan. Baik, cara yang pertama ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Ini seperti yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar kepada Umar. Sebelum Abu Bakar meninggal, beliau langsung pesan sama Umar, nanti kau yang akan jadi penggantiku. Wasiat itulah yang kemudian jadi dasar bagi Umar untuk menjadi pemimpin pasca wafatnya Abu Bakar. Sementara ditunjuk oleh sekelompok orang, ini terjadi seperti wafatnya Umar. Beliau menunjuk 6 orang, lalu mereka dipilih, lalu mereka diminta, pokoknya nanti penggantiku salah satu di antara kalian. 6 orang itu. 6 orang ini siapa saja? Ali, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Andaikan ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Umar mau menunjuk beliau, tapi Abu Ubaidah sudah meninggal sebelum Umar wafat. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, Abu Ubaidah aminu hadhil ummah. Abu Ubaidah adalah manusia kepercayaan umat ini. Amin hadhil ummah, manusia kepercayaan umat ini. Sehingga ketika Umar mau wafat, beliau hampir saja beliau ingin menunjuk Abu Ubaidah, tapi Abu Ubaidah sudah meninggal. Karena beliau takut ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau tunjuk Abu Ubaidah sebagai pengganti? Umar bisa jawab, sebab Nabi SAW pernah menyebut beliau sebagai Amin hadhil ummah. Baik. Selanjutnya, yang dibaiat oleh seluruh masyarakat, seperti yang terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ketika Nabi SAW wafat, beliau tidak menunjuk siapapun, tidak menunjuk beberapa orang pengganti, tapi beliau biarkan masyarakat sendiri yang akan memutuskan. Sehingga disepakati oleh kaum muslimin, Abu Bakar sebagai pengganti Nabi SAW. Ini cara yang syar'i, 3 ini ya. Maka di beberapa negara yang dipimpin oleh kerajaan, seperti Saudi, Qatar dan seterusnya, ada namanya Waliul Ahdi, putra mahkota, yang akan menjadi pengganti pasca raja meninggal. Seperti Saudi, siapa nama Waliul Ahdinya? Muhammad bin Salman, MBS ya, Muhammad bin Salman. Dan di masing-masing negara punya seperti itu. Mereka tidak meletakkan raja sendirian, tapi sudah ada penggantinya. Begitu raja mati, otomatis langsung naik, nggak pakai ribut dulu. Nanti begitu itu naik, dia akan menunjuk Waliul Ahdi orang berikutnya, dan demikian seterusnya. Dari situlah metode yang diajarkan dalam Islam. Nah, kalau ada pemimpin yang terpilih tanpa metode ini, sah atau tidak? Selama dia jadi pemimpin yang sah, maka dia dianggap sah, dilegalkan. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan, wa man ghalaba alaihim bisayf hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir ayyabita wala yarahu imaman barran kana aw fajiran. Siapa yang menang ketika terjadi rebutan kekuasaan bisayf, dengan pedang, maksudnya dengan pemberontakan, lalu dia menang dan dia jadi khalifah, dia jadi pengganti dan disebut sebagai amirul mu'minin, maka tidak halal bagi siapapun untuk tidak mengakuinya. Sehingga yang lain wajib mengakuinya, walaupun caranya tidak ideal. Maka
dua hal yang perlu dibedakan. Ada cara, ada hasil. Ahlus sunnah mengajarkan bahwa ketika sudah ada pemimpin, bagaimanapun caranya, kau harus mengakui. Selama dia sah jadi pemimpin. Karena itu misalnya, Daulah Abbasiyah itu berkuasa dari hasil apa? Dari hasil apa? Memberontak Daulah Umayyah. Daulah Umayyah kalah dengan Daulah Abbasiyah. Pemberontaknya dipimpin oleh Abul Abbas As-Saffah. Apa arti kata As-Saffah? As-Saffah artinya sang pembantai. Karena pada waktu dia memberontak, membawa pasukan yang besar, berhasil membantai kerajaan Daulah Umayyah. Bani Umayyah ini sampai mayatnya itu digelar, dicecer dalam jumlah banyak, terus digelar permadani di atasnya. Lalu setelah itu mereka makan-makan di atas itu. Bawahnya mayit. Untuk menghinakan Daulah Umayyah. Setelah itu Abul Abbas As-Saffah jadi pemimpin, lalu generasi seterusnya dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah. Sampai akhirnya Daulah Abbasiyah berhasil runtuh. Digantikan oleh daulah-daulah berikutnya. Dan antara satu daulah dengan daulah yang lain terkadang pergantiannya melalui proses peperangan, pemberontakan. Baik. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengakui ketika ada yang sudah ada pergantian pemimpin, maka beliau mengakui keberadaan pemimpin yang baru. Selanjutnya, kita beralih kepada kaidah yang ketiga. Jika posisi pemimpin yang menang tidak mengumpulkan semua persyaratan pemimpin yang ideal, namun dia sah sebagai pemimpin, wajibat ta'atuhu, tetap wajib mengakuinya sebagai pemimpin. Saya ulang ya. Jika pemimpin yang terpilih atau pemimpin yang menang, dia tidak memenuhi kriteria pemimpin yang ideal, tapi dia legal jadi pemimpin, tetap wajib untuk diakui. Misalnya, kalau yang terpilih itu pemimpin perempuan, Pak. Yang kita tahu bahasanya dalam agama, pemimpin wanita itu tidak ideal. Sehingga yang namanya pemimpin harusnya laki-laki. Wanita tidak ideal ketika menjadi pemimpin. Cuman terpilih secara legal, pemimpinnya wanita. Maka kita harus tetap mengakui. Al-Ghazali menyebutkan, "Lau ta'adzara wujudul wara' wal ilm fi man yatasadda lil imamah bi ay yaghliba 'alaiha jahilun bil ahkam fasikun wa kana fi sarfihi anha itharatu fitnatin la tutaqu hakamna bin iqadi imamatihi." Jika pada diri pemimpin itu tidak ada sifat warok, gak paham agama, bahkan dia adalah orang bodoh dan orang fasik, tapi ketika dia memimpin kemudian digulingkan akan bisa menimbulkan kekacauan yang besar, kata beliau, hakamna bin iqadi imamatihi, kami tegaskan kepemimpinannya wajib diakui walaupun tidak ideal. Baik, maksudnya dari ini adalah, kalau kaidah yang kedua tadi berkaitan dengan metode, bagaimana kalau ada pemimpin yang terpilih dengan metode tidak direstui dalam Islam, yang terpilih dengan metode yang tidak jalan dengan syariat, tapi dia terpilih, apakah tetap diakui? Diakui. Karena hukum untuk ibtida itu beda dengan hukum untuk intiha. Awalannya cara memilihnya seperti ini, tapi hasilnya seperti ini. Siapapun hasilnya tetap kita akui. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Misalnya berkaitan dengan demokrasi. Di tempat kita terpilihnya pemimpin itu berdasarkan apa? Metode demokrasi, pemilu. Sebenarnya apa sih yang janggal dari pemilu, Pak? Yang janggal dari pemilu itu apa, Pak? Suara ulama dan suara preman nilainya sama. Suara orang berakal dengan orang gila sama. Sehingga sampai yang di rumah sakit jiwa saja punya hak pilih ketika itu. Sehingga bagaimana suara orang yang waras, orang yang sehat akal dengan orang gila dianggap sama. Itulah contoh kejanggalan demokrasi.
Dan sampai para tokoh demokrasi sendiri mengakui demokrasi ini nggak seimbang, bukan metode yang ideal. Cuman itu metode yang paling banyak digunakan di semua negara, karena dianggap ini yang paling gampang. Walaupun mereka sendiri mengakui, masa suara antara yang berilmu dan orang bodoh sama, itu kan nggak seimbang. Ya? Andai kan ada rakyat yang berstatus sebagai nabi, suaranya nabi dengan suara orang fasik sama. Jadi andaikan misalnya di negara A ada seorang nabi tapi jadi rakyat. Ada nggak nabi jadi rakyat? Hah? Nabi jadi rakyat ada? Nabi Musa jadi rakyatnya Firaun. Nabi Ibrahim pernah jadi rakyatnya Namrud. Jadi keberadaan orang soleh yang hebat, orang pilihan Allah, tapi dalam posisi ketika mereka lemah, tertindas. Nabi Musa, Nabi Ibrahim sampai dibakar. Kemudian beberapa nabi yang lain yang dimusuhi oleh masyarakatnya. Baik. Pada kondisi ini, kalaupun terpilihnya dengan cara yang tidak ideal, namun dia menang, maka diakui. Sebagaimana pemberontakan itu tidak ideal. Tapi ketika menang, Ahlussunnah mengakui. Kaidah yang ketiga berbicara tentang hasilnya ini orangnya tidak ideal. Pak, katanya tidak mengakui pemimpin wanita, pemimpin harus laki-laki. Terus kalau yang terpilih wanita gimana? Ya tetap diakui, walaupun yang terpilih wanita. Paham insyaallah? Baik. Kaidah yang keempat. Yang keempat, diperbolehkan adanya banyak pemimpin untuk masing-masing wilayah yang berbeda. Diperbolehkan bolehnya ada banyak pemimpin untuk masing-masing wilayah yang berbeda. Ini menjawab prinsip sebagian orang bahwa Muslim itu seharusnya hanya punya satu pemimpin dunia, sehingga harus ada khilafah yang dia memimpin semua kaum muslimin sedunia. Ya, sebagaimana harapan orang-orang yang memperjuangkan khilafah. Kita juga mengharapkan yang sama. Dalam arti idealnya seperti itu. Sudah? Tapi bagaimana ketika itu tidak ada? Dan untuk kondisi sekarang hampir mustahil untuk bisa diwujudkan. Karena masing-masing negara Islam sudah punya wilayah-wilayah yang berbeda. Wilayah Saudi ada sendiri, wilayah Kuwait ada sendiri, wilayah mana lagi? Uni Emirat ada sendiri, wilayah Qatar ada sendiri. Ini yang negara Islam di sana ya. Nanti agak ke timur, wilayah Pakistan ada sendiri, wilayah Afgan ada sendiri. Dan antara satu dengan yang lain, pemimpinnya beda. Mereka punya pemerintahan sendiri. Indonesia juga punya pemerintahan sendiri dengan penduduk mayoritas muslim. Dan apakah kaum muslimin harus punya satu pemimpin tunggal yang tertinggi sehingga harus menguasai semua wilayah ini? Memang itu kondisi yang ideal. Tapi ini bukan syarat untuk bisa disebut sebagai syarat untuk bisa disebut untuk mewujudkan syariat Islam. Maksudnya gimana Pak? Kita bisa mewujudkan syariat Islam walaupun tidak ada yang seperti ini. Baik, saya bacakan keterangan berikut ini. Pertama, keterangan yang disampaikan dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim. Wa man lam yufarriq baina halail ikhtiyar wal ittirar faqad jahilal ma'kul wal mangkul. Orang harus bisa membedakan antara kondisi ideal dan kondisi tidak ideal. Yang kamu harapkan itu kondisi ideal. Sekarang kita berada dalam kondisi tidak ideal. Kalau kondisi tidak ideal, kau harus paksakan, semua harus sejalan dengan ideal. Kalau nggak ideal, dosa semuanya. Maka yang seperti ini berarti dia tidak bisa membedakan antara kondisi normal dan tidak normal. Di sini ditegaskan, siapa yang tidak bisa membedakan antara kondisi normal dan tidak normal, berarti dia nggak paham dalil. Baik. Yang saya maksud seperti ini. Mereka yang memperjuangkan khilafah itu mengatakan, siapa yang tidak punya usaha untuk memperjuangkan khilafah, dia berdosa. Siapa yang tidak punya usaha untuk mewujudkan khilafah, dia berdosa. Kata kuncinya itu. Sehingga misalnya Bapak ditanya, Bapak punya usaha nggak memperjuangkan khilafah? Sekarang mau nanti?
Apakah Anda punya usaha untuk memperjuangkan khilafah? Tidak, Anda berdosa. Dosa kabeh. Maka semasjid ini dosa semua. Ketika ditanya satu-satu, Anda punya nggak usaha untuk mewujudkan khilafah? Tidak ada, Anda berdosa. Semuanya dianggap berdosa. Nah, saya sempat bertanya, kenapa kok dia bisa memvonis orang itu berdosa gara-gara tidak punya upaya untuk mewujudkan khilafah, mewujudkan pemimpin tunggal sedunia tadi? Kenapa kok sampai berdosa? Dalam ceramahnya, dia berdalil seperti ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib bagi kalian untuk berpuasa. Maka ketika Allah wajibkan untuk berpuasa, berarti jika tidak puasa, dosa. Sudah? Ini premis 1. Bapak save dulu ya. Terus dia bawa ke premis 2. Di ayat yang lain Allah berfirman, Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Diwajibkan bagi kalian untuk melakukan qisas dalam pembunuhan. Pertanyaannya, jika ada praktek pembunuhan tapi tidak dikisos karena pemimpinnya tidak menerapkan hukum itu, maka dia berdosa. Loh, tapi kan tidak ada hukum kisos di sini. Oleh karena itu, kita harus mewujudkan khilafah agar hukum kisos tadi berlaku. Sehingga siapa yang tidak memperjuangkan khilafah, maka dia berdosa. Seperti itu cara mereka berpikir. Lalu saya menyampaikan alasan. Kalau seperti ini caranya, berarti Anda gagal untuk memahami perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib. Kok bisa? Penjelasannya kayak gini. Ubah posisi dulu. Tarik nafas. Ini pembahasan serius ya. Nek ngantuk mesti orang paham ya. Saya akan sampaikan pelan-pelan. Ya. Kita tarik dari cara kamu berpikir. Untuk mewujudkan hukum Allah, orang harus mewujudkan khilafah. Sudah? Agar terwujud hukum Allah seperti kisos, terus rajam, cambuk, potong tangan dan seterusnya, maka orang harus apa? Menegakkan khilafah agar hukum Allah terwujud. Begitu kan? Pertanyaannya, posisi khilafah di sini, orang punya pemimpin yang nanti akan mewujudkan aturan-aturan tadi, itu sifatnya di luar kemampuan manusia atau atas usaha manusia? Keberadaan pemimpin yang nanti dia akan mewujudkan aturan Allah tadi, itu sebenarnya murni pemberian Allah ataukah usaha manusia untuk mewujudkannya? Yang lebih tepat yang pertama, itu pemberian Allah. Maksudnya gimana Pak? Malah bingung ini. Bingung gak sampean? Baik, saya kasih ilustrasi saja ya. Saya kasih ilustrasi. Apakah orang wajib kaya agar dia bisa zakat? Masih belum paham Pak? Yang saya Ustadz ya. Apakah orang wajib kaya untuk bisa haji? Hah? Apakah orang wajib kaya untuk bisa zakat? Zakat wajib tidak? Wajib. Haji wajib enggak? Wajib. Tapi untuk bisa zakat dan bisa haji, orang harus kaya, paham? Iya enggak? Kok loadingnya agak lama gimana? Anda bisa zakat dan bisa haji ketika kapan? Kaya. Orang bisa zakat ketika kapan? Kaya. Orang bisa haji ketika kapan? Kaya. Paham ya? Baik. Pertanyaannya, apakah orang wajib kaya untuk bisa bayar zakat? Wajib kaya enggak Pak, untuk bisa zakat? Hah? Tidak. Kenapa? Karena kaya itu pemberian Allah. Misalnya, jamaah yang ada di sini, semuanya pengen kaya enggak? Pengen. Ijma. Cuman masalahnya kaya di luar pilihan Anda. Nek kabeh pengen sugih kabeh Pak. Tapi Allah jadikan ada orang yang kaya, ada orang miskin. Baik, kamu sudah bayar zakat belum? Belum. Kenapa? Karena saya tidak punya. Berarti kamu berdosa karena kamu tidak bayar zakat. Salah atau benar? Hah? Salah? Kenapa salah? Hah? Karena miskin atau tidak bukan pilihan
kita. Paham? Baik. Sehingga Anda tidak wajib untuk kaya agar bisa zakat. Sebagaimana Anda tidak wajib untuk haji, Anda tidak wajib untuk kaya agar bisa haji. Anda tidak wajib mewujudkan khilafah untuk bisa menegakkan hukum Allah. Bisa dipahami? Karena di bagian ini di luar kemampuan kita. Usaha kita adalah memperbaiki masyarakat. Bagaimana caranya agar mereka menjadi muslim yang baik. Masalah nanti ada pemimpin yang baik, anugerah dari Allah. Karena mereka sendiri mengakui pemimpin itu anugerah. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim untuk menjadi pemimpin bagi orang zalim yang lain disebabkan perbuatan kezaliman yang mereka lakukan. Allah tunjuk pemimpin yang zalim karena rakyatnya zalim. Itulah kaidah dari ayat. Sudah? Kita tidak berdosa karena tidak menegakkan hukum tadi ya. Hukum potong tangan, hukum. Karena ini bukan wewenang kita. Ini bukan wewenang kita. Apakah kita berkewajiban untuk, kalau begitu kamu tunjuk pemimpin yang bisa menjalankan itu. Itu bukan kewajiban kita. Itu sama dengan kamu harus jadi kaya agar bisa zakat. Kalau kamu nggak kaya, kamu berdosa. Nah terus kalau muslim harus kaya semua, terus siapa yang menerima zakat masalah itu? Bisa dipahami? Jelas 11? Hah? Saya rotok bingung saya dia. Masya Allah. Baik. Karena di sana ada syarat sah dan syarat wajib. Syarat wajib itu apa, Pak? Satu kondisi yang apabila terjadi pada diri seseorang, maka dia berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Paham? Contoh, balik ya. Balik itu syarat sah atau syarat wajib? Syarat sah. Berarti sholatnya anak yang belum balik batal. Syarat wajib. Jika seseorang sudah mencapai balik, maka dia wajib sholat. Paham? Ketika seseorang balik, maka dia wajib puasa. Balik wajib puasa. Baik. Apakah seseorang harus balik agar dia wajib puasa? Ada anak misalnya. Le, umur piro le? Misalnya usianya 14 tahun. 14 tahun. Wes balik durung? Durung. Belum balik ya? Belum. Coba lihat, 2 hari lagi masuk Ramadan. Kowe kok durung balik piye iki? Ayo. Padahal 2 hari lagi masuk Ramadan. Lah pripun nggih? Aku durung balik. Kamu harus segera balik biar besok wajib puasa Ramadan. Nanti malam tak ajari. Piye caranya cepat balik? Boleh enggak kayak gitu? Ngajari elek nih kayak gini. Paham? Ya. Kamu harus jadi orang kaya biar bisa zakat. Kamu harus jadi kaya biar bisa haji. Apakah seperti itu? Tidak. Orang tidak harus jadi kaya untuk bisa zakat. Karena kaya miskin itu bukan pilihan kita. Ya harus diperjuangkan untuk jadi kaya. Salah enggak? Loh, mana ada perintah untuk memperjuangkan kaya? Ada enggak perintah untuk memperjuangkan jadi kaya? Wahai kaum mukminin, jadilah kaya semuanya. Ada? Tidak ada. Tidak ada perintah untuk memperjuangkan khilafah. Tapi kalau sudah ada khilafah, wajib menjalankan hukum Allah. Paham? Sehingga kalau memang kondisi itu terpenuhi, kewajiban itu baru datang. Tapi kalau kondisi itu tidak terpenuhi, kaum muslimin tidak wajib untuk mewujudkan kondisi itu. Jelas insya Allah? Atau berat untuk diterima? Masya Allah. Baik, diteruskan apa sih mas? Hah? Berat? Mau ditambahin enggak? Satu lagi ya. Insya Allah, satu kaidah lagi. Pemimpin, kaidah yang keberapa? Kelima. Pemimpin yang diperintahkan untuk ditaati dan diakui keberadaannya adalah pemimpin yang diakui oleh masyarakat. Adalah pemimpin yang diakui oleh masyarakat. Dan dia berwujud nyata. Dia berwujud nyata. Sehingga kalau pemimpin itu pemimpin yang tidak diakui oleh masyarakat. Misalnya pemimpin sekte tertentu. Pemimpin
yang dia tidak punya wilayah kekuasaan, sehingga dia memimpin di wilayah yang bukan wilayahnya. Ya. Maka yang seperti ini tidak wajib untuk ditaati. Syekhul Islam mengatakan, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'atil a'immah al-mawjudin al-ma'lumin. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk mentaati pemimpin al-mawjudin yang ada, bukan fiktif. Pemimpin fiktif contohnya pemimpin orang Syiah, itu fiktif. Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12 imam, ya. Mereka sudah membaiat 11. Nah, yang ke-12 itu belum muncul. Dan mereka sedang menantikan pemimpin yang ke-12. Dulu pernah masuk ke dalam gua di usia 5 tahun, membawa mushaf Fatimah ke dalam gua Sirdab. Ya, ditunggu nanti ketika dia dewasa akan keluar, dan usianya sudah ratusan tahun. Gak metu-metu. Tapi mereka masih meyakini di gua Sirdab ini nanti akan muncul pemimpin yang terakhir yang ke-12 dan akan memimpin dunia. Masalahnya mereka cuma meyakini ada 12. Salah prediksi angka. Seharusnya jangan 12, ternyata perjalanan umat ini panjang sekali. Dalam bayangan mereka 12 itu dilihat dimulai dari Ali bin Abi Thalib sampai yang terakhir. Dalam bayangan mereka, setelah pemimpin 12, kiamat. Nah, mereka salah prediksi angka. Andaikan 1200 nyambung itu. Tapi cuma 12. Jadi baru 11 bingung mereka. Ini yang ke-12 mana? Gak muncul-muncul. Ternyata gak kiamat-kiamat. Masih panjang kehidupan sejarah manusia ini. Paham? Itulah pemimpin fiktif gaya Syiah. Dan sampai sekarang masih ditunggu. Alladzina lahumus sultan, yang mereka punya kekuasaan, yaqdiruna bihi ala siyasatin nas, yang punya kemampuan untuk mengendalikan area politik masyarakat. La bi ta'ati ma'dumin wala majhul, bukan pemimpin yang tidak ada, pemimpin fiktif atau pemimpin yang majhul. Wala man laisa lahu sultanun wala qudratun ala syai'in aslan, atau pemimpin yang sama sekali tidak punya kekuasaan. Ya, contohnya tadi, di baiat tapi wilayah tertentu. Wilayahnya ini pun dalam negara tertentu, sehingga dia mengambil alih wilayah yang bukan wilayahnya. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah, tidak terasa sudah 7:30 pembahasan kita masih sangat panjang ini nanti Ustaz. Karena cukup berat gitu. Berarti mungkin di-ringkas saja bagian-bagian tertentu yang. Siap Ustaz. Mungkin pertanyaannya terkait ini Ustaz. Pertanyaan berikutnya terkait ini. Pembahasan ini kan sepertinya kok kayaknya menguntungkan si pemimpin Ustaz. Seakan-akan kayak kami ini sebagai rakyat, kita ini sebagai rakyat benar-benar harus manut dan taat. Bagaimana menyikapi itu Ustaz terkait itu? Pembahasannya kan seakan-akan menguntungkan pemimpin gitu kan, dan rakyat memang dituntut harus manut dan taat. Menyikapi itu pripun Ustaz? Sebenarnya bukan demikian. Saat kita memberi pengajian ibu-ibu, kita selalu menyampaikan pesan kepada mereka untuk taat kepada suami, nurut kepada suami, jadikan suami sebagai kepala rumah tangga, dan seterusnya. Aneka dalil kita keluarkan untuk mengajarkan kepada para ibu-ibu muslimah agar taat kepada suaminya. Pertanyaannya, apakah saat kita membahas seperti itu berarti menguntungkan para suami? Pak Ustadz, ini kok semua dalilnya menyudutkan perempuan toh Pak Ustadz? Apakah agama ini terlalu sensitif gender atau gimana? Sehingga semuanya selalu menyudutkan perempuan. Perempuan dalam hal ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Harus taat sama suami, ketika keluar rumah izin sama suami. Kemudian ketika suami mengajak hubungan badan tidak boleh menolak, harus ini, harus ini. Kok menguntungkan suami semuanya? Anda sebagai suami sepakat enggak kayak gitu? Hah? Kok enak dadi wong lanang gitu, Pak? Apakah Anda pernah berpikir seperti itu, Pak? Pernah? Baik, menurut Bapak, insyaallah. Yuswa pinter sak niku napa? 70 pas. Enggak boleh ditawar. Baik. Menurut Bapak, yang sudah menjadi lelaki selama 70 tahun. Enggak pernah berubah kan, Pak? Masya Allah. Baik. Enak dadi wong lanang apa wong wedok, Pak? Pripun, Pak? Kalau saya enak jadi laki-laki, kenapa, Pak? Yang berkuasa terus.
karena ditakdirkan laki-laki. Nah, yang perempuan misalnya, menurut ibu bahagia jadi perempuan atau pengen jadi laki-laki? Nah, saya sih bahagia jadi perempuan, Pak Ustaz. Masing-masing orang bisa bahagia sesuai dengan takdirnya. Makanya Anda bisa lihat, sebenarnya mereka ini siapa yang lebih bahagia? Apakah perempuan atau laki-laki? Kenyataannya, yang lebih banyak bunuh diri itu laki-laki. Satu. Yang kedua, yang transgender itu kebanyakan laki-laki. Sehingga banyak laki-laki yang berubah jadi perempuan. Komunitas bencong, saya begini. Kelaminnya kelamin laki-laki, dia lahir sebagai laki-laki. Besar-besar dia berpenampilan perempuan. Bahkan sampai ada yang operasi plastik, ada yang operasi ini untuk bisa berubah jadi perempuan. Loh, nyatanya ada kayak gitu, Pak. Dia nggak bahagia jadi laki-laki, merasa lebih bahagia ketika bersama perempuan. Itu bukti apa? Bahwasanya mereka ingin dia merasa lebih bahagia jadi perempuan. Tapi ketika kita membahas tadi hadis tentang perempuan harus seperti ini, keutamaan atau wanita wajib taat kepada suami dan seterusnya, apakah itu berarti menguntungkan para suami? Tidak. Tapi syariat menata bagaimana kehidupan yang ideal. Sudah? Maka ada beberapa hadis yang diarahkan kepada perempuan. Walaupun di saat yang sama, ketika saya berbicara di depan bapak-bapak, maka hadis yang saya sampaikan tentang kewajiban lelaki. Lelaki itu harus seperti ini, suami harus kayak gini, suami punya tanggung jawab seperti ini. Berimbang. Sebenarnya berimbang. Maka jangan sampai kita punya suudzon. Berarti syariat ini menguntungkan pemimpin, tidak menguntungkan rakyat. Kenapa ada banyak dalil yang memerintahkan agar rakyat taat kepada pemimpin, mendengar pemimpin, ingkarul mungkar, tidak boleh terang-terangan, menghormati pemimpin dan seterusnya. Ini memang dalil untuk rakyat. Dan kita di sini sebagai rakyat. Kalau untuk pemimpin, Pak, ada dalil untuk pemimpin. Sehingga kalau Anda tanya ke saya, sebutkan dalil untuk pemimpin. Buku fikih ASN itu pemimpin semua. Ada yang punya buku fikih ASN? Tebalnya berapa? Buku fikih ASN, Masya Allah, coba saya carikan ya. Tidak bapak bawa, saya cuma sebutkan saja. Buku fikih ASN itu tebalnya 360 halaman. Isinya dalil-dalil tentang pemimpin, kewajiban sebagai pemimpin, bagaimana pemimpin yang ideal, tanggung jawab pemimpin, ancaman ketika pemimpin tidak ideal. Karena sekarang kita lagi bahas rakyat, ya dalil tentang rakyat. Kalau Anda minta saya bahas pemimpin, kita keluarkan dalil tentang pemimpin. Oleh karena itu sebenarnya, sebagaimana kita ingin punya pemimpin yang ideal, kita juga dituntut untuk menjadi rakyat yang ideal. Tapi masalahnya, ada pembelajaran pemimpin ideal, tapi tidak ada pembelajaran rakyat ideal. Adanya kan pelatihan kepemimpinan, tidak ada pelatihan kerakyatan. Pernah nggak ada pelatihan kerakyatan? Penting nggak untuk belajar jadi rakyat yang ideal? Dominan. Rakyat itu dominan. Sehingga pemimpin tuh jumlahnya terbatas, rakyatnya jumlahnya banyak. Maka kan seharusnya pendidikan untuk menjadi rakyat yang ideal itu penting. Sehingga mungkin sekali waktu kita adakan pelatihan kerakyatan, agar tahu seperti apa sih rakyat yang ideal, sebagaimana ada pemimpin yang ideal. Nah, buku fikih ASN yang kami tulis ini memberikan penjelasan tentang bagaimana jadi aparat yang ideal, bagaimana jadi pemimpin yang ideal. Sehingga kalau Bapak tanya tentang dalil pemimpin, banyak. Sebenarnya di sini ada keseimbangan. Masing-masing diberi oleh Allah tanggung jawab. Rakyat punya tanggung jawab, punya tugas, pemimpin punya tugas. Sebagaimana suami punya tugas, istri punya tugas. Kehidupan akan berjalan dengan ideal ketika masing-masing menjalankan tugasnya, bukan saling nuntut tugas yang lain. Wallahu a'lam. Tadi Ustadz menyinggung masalah inkarul munkar, Ustadz. Mengenai inkarul munkar, bagaimana jika terjadi kemungkaran di tengah pemimpin, Ustadz? Terus yang diisukan misalkan terkait pemimpin yang zalim, kita sebagai rakyat itu sabar dalam menghadapi pemimpin yang zalim itu seperti apa? Sampai batas seperti apa, Ustadz? Kesabaran itu yang harus kita tekankan, Ustadz, terkait masalah itu. Fadhil, Ustadz. Baik. Berkaitan dengan kemungkaran yang terjadi pada pemimpin. Pertanyaannya, pemimpin Anda Nabi atau bukan? Bukan. Maksum atau tidak?
Tidak. Bisa nggak dia bersalah? Bisa. Siapapun dia, baik yang presidennya, anggota dewannya, aparatnya, maupun siapapun. Mereka manusia seperti saya. Mereka makhluk seperti kita. Mereka bisa salah sebagaimana kita bisa salah. Sepakat ini? Baik. Nah, dalam kondisi ketika mereka manusia yang tidak maksum, berarti mereka memungkinkan untuk berbuat salah. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Perlu kita bagi menjadi dua. Kesalahan itu ada dua. Pertama, kesalahan berkaitan dengan hubungan dia dengan Allah. Kesalahan pribadi. Misalnya, pemimpin fasik, pemimpin minum khamr, pemimpin makan babi. Bahkan kadang terang-terangan dia bilang, saya suka nonton porno misalnya. Terang-terangan dia bilang seperti itu. Atau pemimpin-pemimpin dengan kriteria fasik yang lain. Dia cerita dengan aneka kesalahan pribadinya. Baik, ini kemungkaran yang sifatnya pribadi. Yang kedua, kemungkaran yang bentuknya mendolimi yang lain. Mendolimi rakyat. Contohnya apa, Pak? Mengambil harta rakyat. Atau melarang rakyat untuk beribadah misalnya. Bapak kalau sholat tak tembak, misalnya. Melarang rakyat untuk beribadah. Berarti dolim nggak dia? Dolim. Ada orang yang tidak diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya misalnya. Itu dolim. Nah, kita perlu bedakan dulu di dua posisi ini, agar kita bisa mendudukkan seperti apa metodologi ingkarul munkar. Untuk yang pertama, jika itu berkaitan dengan kesalahan yang sifatnya pribadi, seperti tadi ya, dia berbuat maksiat, dia berbuat salah dan seterusnya. Yang perlu Anda pahami, satu, pemimpin ini bukan nabi. Dua, pemimpin itu dominan orang bodoh agama. Dominan. Saya tidak menyebut semuanya. Sehingga dibandingkan dengan kondisi ulama, dibandingkan dengan kondisi tokoh agama, jauh di bawah standar tokoh agama. Makanya kalau Anda dialog dengan pemimpin pakai dalil, ya mereka jelas kalah. Karena mereka bukan tokoh agama. Ada diskusi misalnya antara A dengan B, yang satu pemimpin, yang satu tokoh agama. Baik, kita akan debat pakai dalil. Ya nggak berimbang. Ini tidak apple to apple. Yang satu fokus agama, yang satu tidak belajar agama. Sehingga jika pemimpin nggak bisa sholat, pemimpin ketika misalnya ketika Jumatan salah, atau pemimpin ketika disuruh khutbah nggak bisa nyampaikan muqaddimah, baca Qur'annya belepotan dan seterusnya. Ya wajar lah, mereka bukan orang beragama. Bukan orang, maksud saya bukan orang yang mendalami agama. Walaupun ada beberapa pemimpin yang dia mendalami agama. Ada pemimpin yang bisa bahasa Arab. Ada pemimpin yang bisa tafsir. Ada pemimpin yang gelarnya LC. Ada pemimpin yang hafid Quran dan seterusnya. Tapi tidak memungkiri keberadaan pemimpin yang tidak paham agama. Sehingga kalaupun dia melakukan pelanggaran agama, itu hal yang lumrah terjadi pada umumnya manusia. Sudah? Cuman kita jadi sensitif karena dia pemimpin. Begitu dia jadi pemimpin, pelanggaran itu dianggap sebagai sesuatu yang besar. Padahal Anda mungkin melihat preman mendem, dengan Anda melihat pemimpin mendem, nilainya berbeda. Sama-sama mendem. Nah, tinggal bagaimana cara kita menyikapi. Ini pemimpin akan memberikan pengaruh besar kalau sampai pelanggaran itu jadi viral. Nah terus gimana Pak? Maka pelanggaran itu jangan dibuat viral. Batasi pelanggaran sesuai dengan posisinya. Kau kasih nasihat ke dia. Caranya ya sesuai dengan metode yang berlaku. Sampaikan misalnya surat kepada yang bersangkutan. Saya mendengar Anda minum minuman keras. Ketahuilah bahwasanya haram, dosa, dalilnya kayak gini. Diterima, walhamdulillah. Nggak diterima, Anda sudah menyampaikan tugas. Sudah? Baik. Yang kedua, berkaitan dengan kezaliman yang diberikan kepada rakyat. Ada pemimpin yang bertindak zalim kepada rakyat. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus siap sedia untuk dizalimi? Atau bagaimana, Pak? Kalau ada pemimpin menzalimi rakyat, apakah kita harus sedia untuk dizalimi? Ya atau tidak? Kalau Anda bisa menghindar, menghindarlah. Kalau bisa menghindar, menghindarlah. Maksudnya gimana Pak? Bukan berarti bahwasanya ketika kita membiarkan pemimpin berbuat maksiat dalam urusan pribadi, kita membiarkan dia dalam urusan
kezaliman. Sehingga kalau yang kedua ini gimana? Jika Anda dizalimi bisa menghindar, menghindarlah. Tapi ketika Anda tidak bisa menghindar, nah maka ada dua hal yang perlu dibedakan. Satu, yang pertama memberontak. Yang kedua berusaha untuk menghilangkan kezalimannya. Dua hal ini berbeda. Kalau memberontak ini dilarang. Karena ketika Anda memberontak, efek sampingnya akan semakin besar. Sehingga yang mati lebih banyak, kemudian yang rusak lebih banyak karena pemberontakan. Tapi kalau Anda berusaha untuk menepis kezaliman itu, misalnya berusaha memperjuangkan agar tidak dizalimi, banding ke tempat-tempat yang lain, memohon perlindungan kepada yang lain, silahkan. Sampai pada titik tertentu tetap gak bisa, Pak, saya kayaknya sudah gak mungkin untuk menghindar. Baik, Anda perlu bersabar karena hak Anda tidak hilang. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempertahankan itu dan Anda punya hak untuk nuntut di akhirat. Dan itulah yang dipesankan oleh Nabi SAW dalam beberapa dalil terkait bimbingan ketika pemimpin itu berbuat zalim kepada diri kita. Di antaranya beliau SAW mengatakan, Isma'u wa ati'u wa in ukhidha maluk wa in duriba dhahruk. Tetap dengarkan dan taati. Walaupun hartamu diambil, walaupun punggungmu dipukul. Bukan berarti kita membiarkan punggung kita dipukul, membiarkan harta kita diambil. Tapi maksudnya adalah kalau sampai pada titik kamu nggak bisa menghindar, jangan lakukan pemberontakan. Karena pemberontakan ini akan menimbulkan dampak buruk yang lebih parah. Walhamdulillah, kita tidak mengalami situasi seperti yang dialami oleh kaum muslimin di zaman Imam Ahmad. Mereka dipaksa untuk berakidah Mu'tazilah. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk, antara bunuh atau penjara. Ada banyak ulama yang dibunuh, ada banyak ulama di penjara, dan ada ulama yang berusaha untuk menghindar. Dan salah satu di antara latar belakang kenapa Imam Syafi'i pindah kota. Dari awalnya beliau tinggal di Baghdad, pindah ke Mesir, karena beliau sudah mencium aroma Mu'tazilah mau muncul di permukaan. Sehingga sebelum Mu'tazilah berkuasa, Imam Syafi'i sudah pindah. Maka beliau selamat, tidak mengalami ujian sebagaimana dialami oleh Imam Ahmad. Nah, pada posisi ketika di zaman Imam Ahmad, banyak ulama yang berusaha untuk menghindari kezaliman. Gimana Pak bentuk menghindari kezaliman? Ada yang sampai nggak berani kecuali sesuai dengan yang diinginkan. Kamu mengatakan Quran makhluk? Iya. Kalau enggak, dibunuh dia atau dipenjara. Akhirnya dia bilang Al-Quran makhluk. Banyak yang seperti itu. Ada juga yang dia beralasan ngeles. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua ini makhluk. Maksud semua ini apa? 4 jari ini. Semuanya apa? Kenapa dia sampai menjawab ganti? Karena takut. Kalau enggak dihukum dia. Maka kalau Anda bisa menghindar, menghindarlah. Ya. Tapi ada yang tegar dalam rangka mempertahankan akidah umat. Karena kalau enggak ada yang mempertahankan, mungkin akidah itu akan hilang. Imam Ahmad tetap dengan tegar mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Di penjara beliau. Dan bagaimana sejarah beliau ketika di penjara, beliau dicambuk berkali-kali untuk mau mengakui Al-Quran makhluk. Dicambuk sampai pingsan, ditunggu sadar, dicambuk lagi, sampai diajak debat oleh Ibnu Abi Duat. Dan ketika debat, Imam Ahmad selalu menang. Kalau menang, dicambuk. Karena itu jamaah, ada 2 hal yang perlu Anda bedakan. Menang hujjah, yang kedua menang kuasa. Kebenaran tidak pernah kalah hujjah, tapi kebenaran bisa jadi kalah kuasa. Ibrahim debat dengan kaumnya, kalah hujjah mereka, tapi Ibrahim dibakar. Musa debat dengan Fir'aun, Fir'aun kalah hujjah, tapi Musa dihukum. Sampai akhirnya kemudian diungsikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak para nabi ketika debat dengan kaumnya menang hujjah,
tapi kalah kuasa. Maka menang dalam pengertian menang ahlu sunnah, menang hujjah, tapi mungkin kalah kuasa. Ahlu sunnah tidak pernah dalam sepanjang sejarah agama, dari mulai para nabi dulu sampai nabi yang terakhir, sampai perjalanan ahlu sunnah, kalah hujjah itu tidak pernah. Kalah debat itu tidak pernah. Tapi kalah kuasa berkali-kali. Nabi Ibrahim dibakar, Musa dikejar Fir'aun, Nabi siapa lagi? Nabi-nabi yang lain ada yang dilempari batu oleh kaumnya, sampai kemudian kaumnya dihukum oleh Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya Allah berikan kemenangan bagi beliau. Kaum muslimin Ahlussunnah di zaman sekarang, ada yang kajian diusir, kajian diberhentikan, tapi tidak pernah kalah hujjah, walaupun bisa jadi kalah kuasa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Mungkin poin pokok pembahasan kita di malam hari ini, Ustaz, terkait doa yang baik untuk pemimpin kita. Bagaimana konsep doa yang baik untuk pemimpin kita agar kita senantiasa diberikan keberkahan dan keamanan di dalam negara kita, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Ini bagian akhir ya. Kita menghendaki agar ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Banyak orang terkadang mengkritik para asatidzah Ahlussunnah. Kenapa kamu diam saja? Dengan aneka kebijakan-kebijakan yang sangat menyakitkan bagi rakyat misalnya. Baik, sekarang kita buat perbandingan. Apa yang sudah Anda kerjakan? Oh, kita menyampaikan aspirasi. Sudah? Kamu sudah menyampaikan aspirasi? Sudah. Saat aspirasi sudah kamu sampaikan, sudah sampai ke mereka belum? Sudah sampai. Ada perubahan enggak? Enggak tahu. Berarti kan yang penting aspirasi sudah sampai. Apakah kita harus ikut menyampaikan? Kamu sudah menyampaikan? Tidak harus kan? Yang penting aspirasi sudah sampai. Pertanyaannya, ada perubahan atau tidak? Tidak tahu kita. Aspirasi sudah disampaikan, apakah ada perubahan atau tidak kita tidak tahu. Maka ketika tidak ada perubahan, misalnya antara kita dan kalian kan sama-sama tidak ada perubahan. Oleh karena itulah, untuk sesuatu yang tidak jelas, Anda dukung dengan doa. Untuk sesuatu yang tidak jelas, Anda dukung dengan doa. Maka jangan meremehkan kekuatan doa. Terus gimana Pak? Doakan agar pemimpin kamu jadi baik. Cuma doa Pak. Terus kenapa kalau doa? Apakah kamu meremehkan kekuatan doa? Loh, kalau cuma doa, gak menyampaikan aspirasi, percuma. Loh, katanya aspirasi sudah sampai. Berarti kan langkah berikutnya doakan. Langkah berikutnya adalah doakan. Oleh karena itu dalam hal ini, di antara prinsip Ahlussunnah adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Fudail bin Iyad dalam sebuah riwayat yang ma'ruf, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ini. Beliau pernah mengatakan, apa kalimat yang beliau sampaikan? Lau kanat li da'watun mustajabah ma da'utuha illa li sultan. Andaikan aku memiliki satu kesempatan doa yang pasti mustajab, maka doa itu tidak akan aku panjatkan kecuali untuk kebaikan pemimpin. Al-Barbahari dalam Syarhus Sunnah, ketika beliau menyebutkan riwayat ini, beliau mengatakan, faman da'a lis-sultani bil khair fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Siapa yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, ketahuilah itu ciri ahlu sunnah. Wa man da'a ala sultani bisyarr, barang siapa yang mendoakan keburukan untuk pemimpinnya, fa'lam annahu sahibul hawa, itu adalah salah satu indikator bukan ahlu sunnah, sahibul hawa. Sehingga salah satu di antara ciri ahlu sunnah adalah orangnya mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Sehingga upaya ikhtiar dan doa itu bagian dari ikhtiar saat aspirasi sudah disampaikan. Ya? Berikutnya, ada ketidakjelasan, apakah ada perubahan atau tidak, kita tidak tahu. Maka doakan untuk mereka, semoga Allah memberikan hidayah dan perubahan bagi mereka. Nah, salah satu di antara doa yang bisa Anda baca, Anda bisa baca doa, satu, minta kepada Allah keamanan untuk negeri ini. Teksnya bagaimana Pak? Pakai bahasa yang Anda pahami saja, tidak apa-apa. Daripada saya diktekan bahasa Arab juga nggak hafal-hafal. Ya Allah, berikan keamanan bagi negeriku. Doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Pakai bahasa Madiun? Yang kedua,
Minta kepada Allah agar Allah memberikan hidayah bagi pemimpin kita. Pakai bahasa apa Pak? Bebas, yang penting Anda berdoa. Ya Allah, anugerahkanlah hidayah, limpahkanlah hidayah dan petunjuk-Mu bagi pemimpin-pemimpin kami. Boleh? Pakai bahasa Indonesia? Boleh. Jangan lupakan negeri ini dan pemimpinmu dalam doa-doa baikmu. Ketika pemimpin baik, siapa yang mendapatkan pengaruh baiknya? Seluruh masyarakat. Karena itu, dalam doa-doa yang Anda panjatkan, baik ketika sholat maupun di luar sholat, berikan doa yang baik untuk negeri dan pemimpin. Allahumma aminna fi autanina, Allahumma aminna fi autanina, Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Ya Allah, berikan keamanan bagi negeri ini. Ya Allah, perbaiki, aslih, Allahumma aslih, ya Allah perbaiki a'immatana, para pemimpin kami, wa ulata umurina, dan para pemimpin-pemimpin urusan dunia kami. Insya Allah, mudah-mudahan dengan perjuangan doa yang kita lakukan, jika satu bapak ibu doanya dikabulkan oleh Allah, satu saja doa yang dikabulkan, itu sudah mencukupi untuk kebaikan yang lain. Wallahu a'lam. Masya Allah, itu tadi bagian pamungkas dari pembahasan pada malam hari ini antara interaksi rakyat dengan pemerintah, bahwa kita senantiasa diingatkan untuk juga memanjatkan doa kepada pemerintah kita, kepada pemimpin kita, agar kita diberikan keamanan, diberikan kemudahan oleh Allah di negara kita tercinta ini. Ada sesi tanya jawab apa betul Ustaz? Ada? Sudah ngantuk? Karena pembahasannya berat gitu nggak? Kalau mau sesi tanya jawab boleh, karena mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit mungkin ya, sampai jam 8. Kalau mau ada yang sesi tanya jawab, insya Allah panitia sudah menyiapkan mic. Baik, mungkin sampai jam 8, 10 menit lagi. Silakan. Gak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Sama jelas mungkin, karena pembahasannya panjang. Oh ada, depan Mas. Atau boleh langsung, silakan Pak. Afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanil jair. Masya Allah. Baik, tentang hadis afdalul jihad kalimatul haqqi inda sultanin jair. Kenapa disebut jihad yang paling afdal? Jihad itu beragam. Jihad itu beragam. Yang intinya adalah i'la'u kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Karena itu jihad jangan selalu dipahami sebagai perang. Ya? Meskipun salah satu di antara bentuk jihad adalah perang fisabilillah. Nah, oleh karena itu makna 8 asnaf, salah satunya adalah fisabilillah, berhak dapat zakat. Itu tidak terbatas pada orang yang perang di jalan Allah, termasuk orang yang memperjuangkan syariat agar bisa diterima oleh masyarakat, termasuk di antara kegiatan fisabilillah dengan makna fisabilillah yang lebih luas. Nah, selanjutnya, kenapa menyampaikan kebenaran di depan pemimpin disebut sebagai jihad yang paling afdal? Karena peluang hukumannya besar. Jadi kalau orang misalnya ikut jihad di medan perang, rombongan 2.000 pasukan, 10.000 pasukan, dah 10.000 pasukan bareng-bareng menyerang, peluang matinya pasukan berapa? Peluang matinya pasukan berapa? Hah? Lebih kecil dibandingkan ketika satu orang datang menghadap penguasa yang dolim. Jair kan artinya dolim. Penguasa itu dolim ya. Penguasa itu dolim, terus dia datang. Terus dia sampaikan, wahai Tuan Fulan, Anda sebagai pemimpin telah melakukan kesalahan. Kesalahan Anda seperti ini. Tolong dong itu diubah. Tidak boleh kayak gitu. Kira-kira peluang matinya orang ini besar nggak? Andai kan pemimpinnya itu hobi membunuh, suka berbuat jahat, suka berbuat dolim, peluang matinya orang ini besar. Maka dia akan menanggung resiko yang lebih besar. Karena itulah nilai jihadnya lebih besar. Paham ya?
Namun ini jangan dipahami untuk menyampaikan di depan umum, karena kalimatnya inda, kalimatul haqqi inda, menyampaikan kalimat yang benar di sisi. Inda artinya apa inda? Di sisi, di samping. Maksudnya apa? Disampaikan kepada mereka secara langsung. Kalau menyampaikannya lewat medsos, orangnya kan nggak kelihatan. Berarti resikonya ada nggak itu? Tidak ada. Kalau menyampaikannya cuma viral di medsos, atau menyampaikannya lewat demo yang dia geruduk banyak orang, peluang matinya, kalaupun mati lah ya, lebih kecil dibandingkan yang tadi. Kalau kamu berani datang ke sana, langsung berhadapan dengan yang bersangkutan, sampaikan. Kalau kayak gitu rawani aku Pak, loh nanya. Nek koyo ngono, nah jarene afdhalul jihad. Kok terus tiba-tiba ngeper rawani? Nek koyo ngono rawani Pak. Nek kalau corong aku wani. Wallahu a'lam. Makanya disebut afdhalul jihad karena dia berani maju sendirian, menyampaikan secara tertutup, langsung berhadapan dengan yang bersangkutan. Wallahu a'lam. Sampai cukup Ustaz, insyaallah pembahasan kita malam hari ini. Mungkin ada konklusi yang perlu disampaikan Ustaz terkait pembahasan kita malam hari ini Ustaz. Ya, ini memang kajian yang cukup serius ya, yang mungkin tidak cukup untuk dibahas sekali sesi. Masih banyak sekali yang tadi ada materi-materi yang belum tersentuh. Dan salah satu di antara beratnya materi ini adalah karena satu, jarang dibahas. Yang kedua, bertentangan dengan selera manusia. Sebab kan orang pengennya ya harus bela rakyat. Iya, kita sepakat bela rakyat. Tapi di sini fikih ini berkaitan dengan stabilitas. Sehingga ketika rakyatnya tenang, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Rakyat juga. Anda bisa beraktivitas dengan nyaman. Dan kita harapkan pembahasan seperti ini tujuan besarnya adalah untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Karena kalau negara itu aman, stabil, kita bisa melakukan banyak aktivitas tanpa gangguan. Demikian, semoga Allah membukakan hati kita untuk selalu siap siaga menerima sunnah Nabi SAW, walaupun bisa jadi itu terasa berat karena tidak sesuai dengan prinsip yang kita miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.